Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi dengan bertemakan pembangunan ekonomi Raja Ampat dan Jaya Wijaya dalam pandangan sistem ekonomi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Utami Aulia Putri SIP MSI. Baiklah, saya akan mulai memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Saudari Windy Widiantari, lalu ada Saudari Septi Endriani, lalu ada Saudari Suci Maulia, dan ada saya sendiri, Serindin Syoktafiramni, lalu ada Saudara Rafael Nodes Abraham Silalahi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari presentasi yang pertama. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu daerah Raja Ampat. Jadi Raja Ampat itu merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat di Indonesia. Nah, Raja Ampat ini merupakan destinasi wisata di mana selain dikenal dengan perairannya yang indah, juga dikenal karena wisata baharinya terdiri dari gugusan pulau-pulau besar, sedang, kecil dengan geomorfologi karst, pulau karang, gosong karang, dan gunung laut. Nah, Kepulauan Raja Ampat memiliki ragam ekosistem seperti hutan hujan tropis, sabana, hingga mangrove di wilayah pesisirnya di mana semua keindahan alam, bawah laut, dan darat Raja Ampat tersebut telah memikat wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan pariwisata, masyarakat, dan budaya Raja Ampat. Nah, di sini kita bisa melihat tabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Raja Ampat. Nah, pada tahun 2020 itu jumlah wisatawan dari mancanegara dan domestik berjumlah 8.253, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.230 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah 5.725. Jadi sektor pariwisata ini merupakan industri yang pada dasarnya berorientasi pada orang beserta partisipasi aktifnya di berbagai bidang aktivitas sektor pariwisata. Nah, meskipun tujuan dasar pariwisata itu untuk meningkatkan perekonomian, namun pariwisata juga merupakan fenomena sosial dan budaya yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan dengan negara tuan rumah atau tuan rumah suatu destinasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan di Raja Ampat. Jadi, pembangunan di Kabupaten Raja Ampat ini dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur dan memajukan perekonomian. Jadi, ada beberapa proyek pembangunan yang telah dilakukan antara lain seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pasar tradisional, dan gedung-gedung pemerintah. Nah, pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan akses ke wilayah-wilayah terpencil dengan membangun jalan dan jembatan. Lalu selanjutnya ada infrastruktur di Raja Ampat. Jadi infrastruktur di Raja Ampat itu semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu proyek infrastruktur yang cukup penting adalah pembangunan Bandar Udara Raja Ampat di Kabupaten Salawati. Nah, selain itu pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan ketersediaan listrik dan air bersih untuk masyarakat di seluruh kabupaten. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Saudari Septi. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Suci. Kepada Saudari Suci, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, ekonomi di Raja Ampat. Ekonomi di Kabupaten Raja Ampat terutama didominasi oleh sektor pariwisata dan perikanan. Pariwisata menjadi andalan utama kabupaten ini karena keindahan alamnya yang terkenal di dunia. Banyaknya wisatawan yang datang ke Raja Ampat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor perikanan juga cukup berkembang dengan adanya pembangunan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan pengelolaan perikanan. Yang selanjutnya, kewirausahaan di Raja Ampat. Kewirausahaan di Raja Ampat juga semakin berkembang dengan banyaknya peluang usaha yang terbuka seperti bisnis penginapan, transportasi, dan makanan. Membuat banyak orang mulai membuka usaha kecil-kecilan. Pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga dalam berwirausaha melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan usaha. Bisa dilihat di PPT, itu ada daftar produk domestik regional bruto yang berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Raja Ampat tahun 2018 sampai 2022. Kabupaten yang kedua ada Jaya Wijaya.
Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jayawijaya terletak di Wamena atau Lembah Baliem. Dan Jayawijaya juga merupakan lembah di dataran tinggi dan ketinggian rata-rata 1.550 meter di atas permukaan laut. Lembah Baliem lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut Lembah Baliem identik dengan Jayawijaya atau Wamena. Sektor unggulan yang berperan penting dalam perekonomian di Kabupaten Jayawijaya adalah sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor konstruksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suci. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah hubungan pariwisata, masyarakat, dan budaya Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Pariwisata di Kabupaten Jayawijaya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, pariwisata juga mempengaruhi budaya setempat, baik positif maupun negatif. Beberapa aktivitas masyarakat yang tidak terkelola dengan baik seperti, yang pertama, pengambilan foto yang tidak etis, vandalisme, dan penangkapan ikan secara liar, dan yang kedua, kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata, yang pada akhirnya dapat menghilangkan nilai budaya dan lingkungan yang unik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dan memperhatikan nilai budaya dan lingkungan dalam setiap kegiatan pariwisata yang dilakukan. Selanjutnya ialah kerusuhan di Jayawijaya. Pada Provinsi Jayawijaya, terutama di Wamena, hampir 3 pekan setelah kerusuhan Wamena memporak-porandakan kota itu, geliat perekonomian mulai bangkit meski tertatih-tatih. Ketika Gubernur Papua Lukas NMB bersama petinggi kepolisian dan TNI datang ke sana, masyarakat yang sempat mengungsi ke markas aparat sudah kembali ke rumah masing-masing. Kios-kios sudah mulai dibuka, tapi jumlahnya sedikit. Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, yang ikut ke sana mengatakan jumlah toko yang berjualan tak lebih dari 10%. Untuk memulihkan situasi, pemerintah provinsi dibantu Kementerian Sosial yang mengelontorkan uang senilai 35 miliar untuk memperbaiki ruko ataupun kios yang rusak karena dibakar. Saat ini, kata Gilbert, Pemprov sedang mendata jumlah dan jenis kerusakannya. Setelah itu, kondisi pendidikan di Jayawijaya. Situasi pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, memprihatinkan. Bupati Jayawijaya, John Richard Banua, mendapati ada 12 sekolah di wilayahnya sudah tidak beroperasi lagi. Hanya saja, sampai saat ini dia mengaku belum menerima laporan lengkap dari Dinas Pendidikan terkait tak aktifnya belasan sekolah ini. Dia hanya menerangkan belasan sekolah yang tidak aktif sama sekali ini pada 5 tahun terakhir. Sebelumnya, diinformasikan bahwa sekolah dasar Impres Watlangku di distrik Wadangku, Kabupaten Jayawijaya telah resmi ditutup karena ketiadaan guru. Bupati meyakini kondisi ini bukan hanya terjadi di distrik Wadangku, kemungkinan masih ada sekolah di distrik lain yang tidak beroperasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rafael Nodes. Kepada Saudara Rafael Nodes, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembangunan di Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan di Kabupaten Jayawijaya masih tergolong rendah, terutama dalam hal pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan bangunan pemerintah. Sebagian besar wilayah di kabupaten ini juga masih sulit diakses karena kondisi jalan yang buruk. Selain itu, terdapat juga kekurangan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Lalu ada infrastruktur di Kabupaten Jayawijaya. Infrastruktur di Kabupaten Jayawijaya masih tergolong sangat minim, terutama dalam hal ketersediaan listrik dan air bersih. Kebanyakan wilayah di kabupaten ini masih menggunakan listrik non-PLN dan masih sulitnya mendapatkan pasokan air bersih yang memadai.
Selain itu, akses internet dan telekomunikasi di kabupaten ini juga masih sangat terbatas. Lalu ada ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. Ekonomi di Kabupaten Jayawijaya masih tergolong rendah dan didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Namun, sektor pariwisata juga mulai berkembang dengan adanya potensi wisata alam seperti air terjun dan pegunungan. Sementara itu, industri dan perdagangan masih terbatas dan belum berkembang secara signifikan. Lalu ada kewirausahaan di Kabupaten Jayawijaya. Kewirausahaan di Kabupaten Jayawijaya juga masih tergolong minim. Keterbatasan akses ke modal, keterampilan, dan pengetahuan menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga belum banyak memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaku usaha. Lalu ada perbedaan kemajuan di Raja Ampat dan Jayawijaya. Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Jayawijaya terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Namun, kedua daerah ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kemajuan dan keterbelakangan. Kabupaten Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia dan telah mengalami kemajuan yang besar dalam sektor pariwisata. Memiliki keindahan alamnya yang memukau, seperti pantai, pulau-pulau karang, dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga telah berusaha keras untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan alam setempat dengan menerapkan program pariwisata yang berkelanjutan. Untuk daerah Kabupaten Jayawijaya masih tergolong keterbelakangan dalam sektor pariwisata. Kurangnya aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Jayawijaya. Lalu terdapat juga permasalahan sosial dan politik, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan daerah tersebut juga turut mempengaruhi keterbelakangan di daerah Kabupaten Jayawijaya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rafael Nodes. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan mulai dari usaha dalam meningkatkan keterbelakangan di Jayawijaya. Dalam rangka mengatasi keterbelakangan tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan sektor pariwisata, dan juga mengadakan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berwirausaha. Sangat dibutuhkan upaya yang lebih besar dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu dapat dilihat produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Jayawijaya dalam juta rupiah pada tahun 2018 sampai tahun 2022, dimulai dengan lapangan usaha dan industrinya, dan juga produk domestik regional bruto atau gross regional domestic product yang dapat kita lihat pada layar di sini yang bersumberkan dari BPS dan berbagai sensus serta survei dan sumber-sumber lainnya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini adalah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Jayawijaya memiliki perbedaan signifikan dalam hal kemajuan dan keterbelakangan di sektor pariwisata. Kabupaten Raja Ampat telah berhasil mengembangkan potensi wisata baharinya secara berkelanjutan sehingga mampu menjadi destinasi wisata unggulan di dunia dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, Kabupaten Jayawijaya masih mengalami keterbelakangan dalam sektor pariwisata, meskipun memiliki potensi alam dan budaya yang juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat, untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jayawijaya. Sekian presentasi dari kami membuka 3 sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab yang dapat teman-teman sampaikan atau komentarkan di kolom komen di bawah ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.